Pertemuan ke-10 Perjanjian Kontrak Kerja. A. Pengantar. Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam praktik organisasi dan manajemen SDM daya manusia, pemahaman terhadap kontrak kerja sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban. B. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Alih daya, waktu kerja dan istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. C. Pengertian perjanjian kerja. Menurut Pasal 1, Ayat 14, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. D. Jenis-jenis perjanjian kerja. 1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Disebut juga kontrak kerja sementara untuk pekerjaan yang bersifat sementara, proyek tertentu, atau musiman. Durasi maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan. Contoh, kontrak 2 tahun, diperpanjang 1 tahun, lalu diperbaharui 2 tahun lagi. Kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT disebut juga kontrak kerja tetap. Berlaku untuk pekerjaan tetap. Dapat diawali dengan masa percobaan maksimal 3 bulan. Jika masa percobaan pada PKWT tidak sah menurut hukum. E. Syarat sah perjanjian kerja, Pasal 52, Ayat 1, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Agar sah, perjanjian kerja harus memenuhi 1. Kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, kemampuan atau kecakapan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Keempat, pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. F. Isi minimal perjanjian kerja Pasal 54. 1. Nama, alamat perusahaan, dan identitas pekerja. 2. Jabatan atau jenis pekerjaan. 3. Tempat pekerjaan. 4. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 5. Hak dan kewajiban para pihak. 6. Jangka waktu perjanjian kerja. 7. Tempat dan tanggal perjanjian dibuat. 8. Tanda tangan para pihak. Catatan, perjanjian kerja harus dibuat sekurang-kurangnya dalam 2 rangkap, ditandatangani, dan masing-masing pihak memegang 1. G. Perubahan dan pemutusan perjanjian kerja. 1. Perubahan dapat dilakukan jika disetujui bersama. Kedua, pemutusan hubungan kerja PHK dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Ketiga, PHK harus disertai kompensasi, pesangon, dan uang penghargaan jika memenuhi syarat. H. Sanksi hukum. Pertama, perusahaan yang melanggar ketentuan perjanjian kerja dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda dan pencabutan izin. Kedua, jika tidak membuat perjanjian kerja tertulis pada PKWT, otomatis berubah menjadi PKWTT. Contoh studi kasus. Studi kasus 1. Kontrak tanpa perjanjian tertulis. Kondisi, PT Sukses selalu mempekerjakan Andi sebagai staf administrasi untuk masa kerja 2 tahun. Namun, tidak ada perjanjian kerja tertulis yang dibuat. Setelah 2 tahun, Andi diberhentikan tanpa kompensasi. Analisa, tidak adanya kontrak tertulis untuk PKWT, otomatis dianggap sebagai PKWTT Pasal 57 Ayat 2, karena dianggap PKWT Andi berhak atas pesangon jika diberhentikan sepihak. Studi kasus 2. Kontrak PKWT berkelanjutan. Kondisi, Budi dipekerjakan di PT Jaya bersama sebagai operator produksi dengan PKWT selama 1 tahun. Setelah itu, dia diperpanjang 1 tahun lagi, lalu diperbarui lagi 2 tahun. Pada tahun kelima, ia diberhentikan tanpa perpanjangan. Analisa,
Maksimal durasi PKWT, termasuk perpanjangan dan pembaruan, adalah 5 tahun. PP nomor 35, tahun 2021. Jika kontrak melebihi itu, hubungan kerja berubah menjadi PKWTT. Ya, perusahaan wajib memberi kompensasi PKWT 1 bulan gaji per tahun masa kerja dan atau pesangon jika dianggap PKWTT. Studi kasus 3, masa percobaan dalam PKWT. Kondisi, Fitri dikontrak selama 6 bulan oleh PT Aman Sejahtera. Di dalam perjanjian kerja tertulis disebutkan ada masa percobaan 3 bulan pertama. Analisa, masa percobaan dalam PKWT dilarang pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika tetap diberlakukan, maka masa percobaan dianggap bagian dari masa kerja efektif, dan perusahaan bisa dianggap melanggar hukum. Studi kasus 4, penggunaan tenaga alih daya outsourcing, kondisi PT Global Mandiri mempekerjakan tenaga keamanan dari perusahaan outsourcing. Salah satu tenaga kerja tersebut, Tony, telah bekerja di lokasi yang sama selama 7 tahun tanpa ganti kontraktor. Analisa. Jika pekerjaan bersifat intinya, organisasi dan dikerjakan terus-menerus, maka alih daya tidak sah, Tony berhak menjadi karyawan tetap PT Global Mandiri. Berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021, pekerjaan outsourcing harus bersifat penunjang, bukan inti. Studi kasus 5. Perubahan status perjanjian kerja. Kondisi. Lina bekerja sebagai desainer grafis freelance selama 3 tahun, namun dia rutin datang ke kantor, mendapat target kerja, dan absensi dicatat oleh HRD. Selama ini tidak ada perjanjian kerja tertulis. Analisa. Jika hubungan kerja menunjukkan perintah langsung, jam kerja tetap, dan pengawasan, maka status Lina adalah pekerja tetap PKWTT. Tidak adanya kontrak, hubungan kerja tetap dianggap sah. Lina berhak atas upah minimum, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya. Sampai berjumpa kembali. Selalu sehat, tetap semangat.